kami muliakan para anggota Sangga, yang kami hormati Bapak Ibu Pandita, dan juga Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh satu kesempatan yang langka ya, satu kesempatan yang langka dan jarang kita bisa berkumpul bersama-sama menghimpun kebajikan. Di sini utamanya inti praktek pada hari ini itu adalah kita melatih kemurahan hati, atau istilah lainnya itu adalah bedana. Oh ya, kenalan. Nama saya Tenzin Tinggel. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada lagi Bante Lobsang Gyatso. Beliau adalah Nayaka Sangga Tantra Sangga Agung Indonesia. Cukup ya. Beliau dari Madiun, Jawa Timur juga. Semua Buddha di ketiga masa, ketika mereka hendak menjadi seorang Buddha, maka pintu praktek pertama yang akan mereka sempurnakan itu adalah kemurahan hati, atau berdana, atau dana paramita. Pernah dengar ya istilahnya dana paramita? Kita tidak akan bahas banyak teori di sini, tapi saya akan mengangkat beberapa kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah ini terjadi di masa Buddha Sakyamuni, di zaman Buddha di India pada saat itu. Buddha waktu itu sudah sore hari menjelang malam, ceritanya udah agak gelap gitu ya. Kemudian Buddha itu sedang mengajar, dikelilingi oleh para siswa beliau. Pada saat itu umat tuh banyak sekali, banyak. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Sewaktu mereka datang, mereka bawa pelita. Jadi memang tradisi orang India itu sampai sekarang tuh juga seperti itu. Jadi semuanya tuh bawa pelita, persembahkan pelita supaya terang. Karena waktu itu kan suasana itu udah mulai gelap. Kemudian setelah di tengah kejadian itu datang seorang ibu tua. Ibu-ibu tua gini lah, kayak ibu-ibu tua gitu ya, dari Wulan, bukan dari Wulan tapi pada saat itu. Kebetulan dia bukan Buddhis. Ini bukan Buddhis loh. Belum pernah ketemu Sang Buddha, belum pernah mendengar ajarannya Buddha. Dia cuman ibu pengemis yang berkelana di mana-mana, gak punya apa-apa. Datang, kemudian dari kejauhan dia melihat sosok Sang Buddha toh, dari kejauhan, terus tiba-tiba muncul rasa ingin, apa ya istilahnya ya, kalau orang Medan tuh suka ngomongnya kanen. Tahu nggak kanen apa tuh istilahnya? Nggak tahu, tiba-tiba padahal nggak pernah ketemu Buddha gitu. Kadang kalau ketemu kita kan rasanya kayak kesel ya liatnya. Tapi kalau benar-benar Buddha itu ketika mereka melihat tuh, bahkan dia nggak pernah dengar, nggak pernah ketemu, tuh rasanya ingin kasih sesuatu lah, intinya seperti itu. Muncul keyakinan yang meluap-luap pada saat itu. Tapi dia nggak punya apa-apa. Ibu pengemisnya itu nggak punya apa-apa, terus mau kasih apa gitu. Terus dia lihat sekeliling, loh kok semuanya bawa pelita ya? Saya pengen kasih pelita ke Sang Buddha. Tapi saya nggak punya apa-apa ya, duit nggak punya. Jadi apa yang dia lakukan tahu nggak? Dia jual rambutnya. Jadi pada saat itu di India itu rambut itu ada harganya. Jadi dia jual. Tapi kan wanita itu jaga kehormatannya itu di rambut pada waktu itu. Makanya rambut itu ada harganya. Terus ya wes lah. Cuma itu yang dia punya loh. Dia potong, terus dia jual, dapat cuman kecil gitu loh, semangkok minyak pelita gitu, kecil. Terus dia hidupin. Pada saat itu dia hidupin, terus dia juga nggak dengar Sang Buddha ngajar apa dia nggak ngedengar, nggak, orang mudeng kalau orang sini ngomongnya, nggak paham juga. Ya kalau nggak ngantuk ya nggak apa gitu ya. Jadi nggak paham juga. Jadi dia di dalam hati sebelum dia taruh di tempat pelita itu tahu apa yang dia ngomongin. Semoga pelita ini itu bisa menerangi kegelapan batinnya semua makhluk. Paham nggak? Padahal dia nggak pernah belajar dharma, nggak apa, tapi dia kepikiran itu pada saat itu berkat keyakinan beliau pada Sang Buddha pada saat itu. Jadi dia taruh pelitanya setelah dia benar-benar bangkitkan keyakinan dan bangkitkan motivasi tadi, kemudian dia taruh. Sudah itu dia pergi,
Kemudian setelah keesokan harinya, itu kan selesai toh ya, acara selesai, pelita semua juga udah padam. Rupanya pelita ibu ini nggak padam. Besoknya lagi nggak padam, seterusnya tuh nggak padam. Entah sampai kapan dia mungkin baru padam. Kemudian ada siswa Sang Buddha yang bertanya, ini pelitanya siapa? Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa ini adalah pelita seorang ibu pengemis yang sudah membangkitkan batin pencerahan. Nah, ketika dia mendoakan agar kegelapan batin semua makhluk itu hilang dengan tulus, murni, motivasi yang benar-benar murni, gak ada niat apapun gitu. Nah, kebajikan itu dia limpahkan, bukan hanya untuk diri dia loh ya. Dia nggak mikirin diri dia loh, dia malah mikirin kebodohan batinnya semua makhluk loh. Semoga berkat kebajikan mempersembahkan pelita ini, kegelapan batin semua makhluk itu hilang. Berkat kekuatan dari praktek yang murni tadi, pelita itu nggak padam. Logis nggak? Menurut Anda, logis nggak? Sampai sekarang ada loh. Kalau Anda ke India, dekat biara kami di India Selatan, di satu kampung, itu ada satu rumah, punya altar kecil, punyanya warga desa sana, kampung pokoknya. Ibunya sudah meninggal, pelita yang dia taruh di altar itu belum padam sampai sekarang. Ada 2. Bayangin, dari tahun 1970-an, dia pasang pelita di altar, sampai sekarang nggak padam. Terus kami ke sana lihat. Banyak guru-guru besar juga datang lihat. Ini benar-benar kejadian nyata. Dan di zaman Sang Buddha itu juga benar ada kejadian seperti itu. Jadi ketika kita waktu itu datang ke sana itu keingat sama cerita ini. Oleh karena itu jangan meremehkan. Jangan meremehkan tindakan baji apapun yang Anda lakukan, yang Anda praktekkan. Bahkan duduk misalnya di sini Anda namaskara dan sebagainya, itu kebajikannya itu luar biasa. Cuma kita nggak merasakan, kita nggak paham, mungkin kita nggak tahu. Bahkan seorang yang tidak pernah belajar dharma saja itu bisa menciptakan kebajikan yang sebesar itu. Apalagi Anda yang punya kesempatan setiap minggu ada tempat, kemudian ada sangga yang bernaung juga di sini, yang membimbing dan sebagainya. Jadi itu jangan dianggap remeh. Ketika Anda berdana makanan, bawa kue misalnya tadi, taruh di meja misalnya. Anda bisa misalnya berpikir, semoga dengan kebajikan ini, kelaparan, penderitaan akan lapar dan haus semua makhluk di masa yang akan datang itu lenyap misalnya. Itu Anda membuat kebajikan luar biasa loh, meskipun itu cuma lemper misalnya, ataupun meskipun itu cuma apa misalnya, gak dilihat dari barangnya, dilihat dari hati Anda, motivasi Anda. Apakah niatnya itu angin duniawi istilahnya, untuk dipuji, untuk dilihat orang, untuk dipandang, itu gak, itu mencemari, paham gak? Itu mencemari. Tapi kalau niat Anda murni, tulus untuk misalnya hanya, ya katakan Anda berdoa untuk keluarga Anda misalnya, ataupun lebih baik itu adalah untuk semua makhluk misalnya, untuk meredakan misalnya penderitaan semua makhluk, maka persembahan kecil apapun ataupun persembahan besar lah yang Anda lakukan itu nilainya jadi luar biasa. Kisah yang kedua adalah Buddha Sakyamuni ini sendiri. Sebelum beliau menjadi seorang Buddha, beliau sama seperti kita, bahkan beliau pernah lahir di neraka. Beliau memulai karir menjadi seorang Buddha itu justru di neraka pada saat itu. Tapi kita nggak ambil kisah yang itu. Salah satu kisah kehidupan beliau itu adalah ketika beliau menjadi seorang pengembara juga, seperti seorang petapa gitu. Nah, waktu itu beliau lahir di masa Buddha yang sebelumnya. Ketika Buddha yang sebelumnya muncul, beliau pas lahir juga di situ. Sama, bertemu di tengah jalan dari kejauhan. Tapi pada saat itu Buddha nggak sendirian, ada rombongan siswa-siswa beliau. Ini Buddha masa lampau ya, bukan Buddha Sakyamuni. Terus calon Buddha yang sekarang ini, beliau melihat dari kejauhan, terus muncul keyakinan yang luar biasa. Sama, ingin mempersembahkan sesuatu tapi nggak punya apa-apa. Tahu apa yang beliau lakukan? Dia lihat jalan di sekitar yang akan dilalui oleh Sang Buddha itu becek. Kayak sekarang musim hujan misalnya itu becek. Kemudian ada satu bagian tuh benar-benar becek pokoknya. Jadi itu luas, agak luas, seluas badan dia, tinggi badan dia, terus becek. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia baring di situ, dia nggak peduli dengan pakaian dia, pokoknya dia baring di situ sehingga ketika Buddha lewat itu, nginjak badan dia itu, kaki Buddha itu nggak kena becek. Paham? Bisa kebayang ya? Kebayang. Nah, ketika Buddha mendekat, kemudian dia memohon, oh Sang Buddha, tolong melangkahlah di atas badan saya. Berkat kebajikan ini, beliau bisa menjadi salah satunya nih ya, menjadi seorang sama Sang Buddha.
luar biasa kan. Nah, tidak dengan materi yang bernilai-nilai apa dan sebagainya, dari niat, dari sebuah niat yang murni, tulus. Dan itu tuh apa, tidak ada yang menilai, kita sendiri yang tahu isi hati kita itu apa sebenarnya, tujuan motivasi kita itu apa, ya kan kita sendiri yang tahu. Kisah yang ketiga itu adalah juga terjadi di masa Buddha yang sebelumnya. Ini ada kisah suami istri. Nah, ini kisah untuk berumah tangga. Suami istri mereka ini juga sama, karena karma buruk yang sudah mereka lakukan bersama di kehidupan lampau, akhirnya mereka terlahir lagi menjadi sepasang suami istri, tapi merana, tidak punya apa-apa, sangat miskin. Bahkan pakaian saja itu cuma satu. Jadi pakainya itu gantian. Kalau keluar, yang keluar ya pakai baju itu. Yang di rumah ya telanjang, nggak punya baju. Cuma satu tempat dia bernaung tuh gubuk dari ilalang kering gitu aja, mereka susun-susun di rumahnya juga gak ada apa-apa, melompong. Jadi pergi mengemis, makanan yang didapat ya habis hari itu, gak ada tabungan, gak ada uang, gak ada semuanya. Paham ya? Ini berkat karma buruk yang sudah mereka lakukan di masa lampau karena kekikiran. Jadi pada saat itu, nah mateng karma baik mereka, ketemu dengan Buddha di masa itu, sama Sang Buddha di masa itu. Pada saat itu Sang Buddha sama seperti tadi kejadiannya, pindah patah, sedang pindah patah. Kemudian dari kejauhan suami istri ini sudah lihat, oh siapa itu ya? Siapa itu? Kemudian muncul sama rasa keyakinan yang luar biasa gitu. Gak tahu kenapa muncul rasa keyakinan, terus dua-duanya ingin memberi sesuatu. Saling lihat terus mau kasih apa, nggak punya apa-apa, makanan nggak ada, snack nggak ada, air aja juga nggak ada apa-apa. Ketika Buddha itu udah sampai di depan pintu mereka, keluar dua-duanya, satu pakai baju, satu nggak pakai baju, dicopot bajunya. Jadi dicopot bajunya, kasih ke mangkoknya Sang Buddha. Bayangin loh. Jadi itulah harta terakhir yang mereka punya. Itulah harta terakhir mereka punya, dan mereka sepakat ngasih. Setelah itu mereka nggak bisa, susah mau pergi mengemis lagi, itu udah susah, nggak ada pakaian. Tapi nggak mikir makannya nanti mereka gimana, ngemisnya mereka nanti gimana, nggak mikir. Pada saat itu bener-bener mereka tuh bener-bener, ngomongnya gimana ya, murni, bisa ngerasa nggak ya hatinya itu seperti apa, dan bener-bener bahagia ketika sudah melakukan itu. Dan viral, meskipun nggak ada TikTok pada saat itu, viral kejadian itu karena dilihat sama warga lain. Wah luar biasa nih, gila pengemis ini, mungkin udah gila ini. Wah baju cuma satu itu juga, tapi viralnya tuh sampai telinga raja. Jadi berkat kebajikan dari berdana pada sama Sang Buddha tadi, dengan motivasi yang benar-benar murni tadi, kedengaran sampai kuping raja, dipanggil, dua-duanya dipanggil, kemudian mateng kebajikan. Jadi karma buruk dia untuk terlahir merana, miskin dan sebagainya itu selesai. Pada saat itu dia selesaikan, langsung mateng kebajikan dari berdana tadi itu di kehidupan saat itu juga. Jadi raja itu kasih rumah, kasih pakaian, semua dikasih, berkat dari mendengar tindakan kedua pengemis tadi itu. Dan setelah mereka meninggal, terlahir di alam bahagia juga. Kalau nggak salah mereka juga dapat ramalan akan mencapai tingkat kesucian dari sama Sang Buddha pada saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang Anda miliki saat ini, kisah yang tadi diceritakan, 3 kisah itu semuanya itu wujudnya manusia ya. Mereka semua manusia, benar? Anda manusia, benar loh. Kemudian yang kedua, mereka nggak belajar dharma. Dari 3 kisah itu nggak pernah belajar dharma, nggak pernah ke wihara, nggak pernah ketemu Buddha. Bayangkan kondisi kita sekarang, kita sudah sering ke wihara, kita sudah sering melakukan banyak kebajikan dan sebagainya. Maka kita harus berlatih minimal sama seperti mereka, bisa sama seperti mereka misalnya. Ketika melakukan kebajikan apapun, sekecil apapun, dari membereskan piring, dari membereskan kursi, membersihkan lantai wihara misalnya dan sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan di rumah itu juga boleh. Ketika Anda memasak, mencuci piring, ketika Anda memasak, bukan hanya untuk mengenyangkan perut Anda dan keluarga saja. Misalnya Anda bisa bayangkan, semoga penderitaan lapar semua makhluk di alam setan kelaparan, misalnya kan ada 6 alam kehidupan toh, dijabarin luas 31 toh. Salah satunya itu alam peta, ada alam setan kelaparan, dan mereka tuh senantiasa tuh lapar haus. Kalau ketemu mereka tuh emosinya tuh gede. Kenapa? Karena lapar. Coba kalau Anda lapar nggak makan 2-3 hari,
Emosi nggak? Beberapa jam aja kelaparan nggak emosi, nggak bisa mikir. Sama, makhluk setan itu juga mereka sama. Itu penderitaannya luar biasa. Jadi ketika kita masih punya kesempatan bisa meredakan penderitaan lapar kita, misalnya dengan memasak dan sebagainya, nah bangkitkan misalnya motivasi seperti tadi. Sama ketika sekarang momennya tiba. Momennya itu tiba. Secara waktu, waktunya itu adalah baji. Secara objek, objeknya itu unggul. Paham ya? Nah, sekarang ini bangkitkan. Sekarang sisanya itu di Anda sendiri. Anda yang mau mempraktekkan berdana ini, apa pikiran Anda? Apa isi pikiran Anda? Misalnya, ini untuk melepas kekikiran kita, untuk melepas apa istilahnya itu apa? Kepelitan hati kita misalnya. Berapapun itu, misalnya kita belajar untuk melepas. Inti dari ajaran Sang Buddha itu adalah supaya kita bisa bahagia. Supaya bisa bahagia, Bodhisattva Santitewa mengatakan bahagia itu muncul dari sifat mementingkan makhluk lain. Ketidakbahagiaan itu muncul ketika kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau kita benar-benar mau bahagia, kita bayangkan semoga dengan kebajikan yang akan saya perbuat dari berdana ini pada siang hari ini itu akan meredakan misalnya penderitaan materi misalnya. Tidak hanya saya di semua kehidupan, tapi juga semua makhluk. Semua yang ingin mempraktekkan Dharma tidak kesulitan misalnya. Ketika mau mencari materi dan sebagainya. Contoh, misalnya contoh seperti itu. Kira-kira seperti itu. Selamat. Sekali lagi, seperti yang tadi disampaikan Bante Maitri. Selamat melakukan, mempraktekkan kebajikan. Lakukanlah dengan sebaik mungkin, motivasi semurni mungkin, limpahkanlah kebajikan ini demi kebahagiaan semua makhluk juga, dan juga leluhur kita, orang tua kita dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih yang Arya Lama yang telah memberikan siraman rohani ya kepada kita semua. Tadi memang sebelum acara saya sempat berbisik-bisik dengan Bante Wijananda. Biasanya yang memberikan dhamma itu yang senior-senior, tapi karena ini ada biku baru, lama baru, biar variasi ya ceritanya ya. Tadi yang cerita yang inspiratif sekali untuk memotivasi Bapak Ibu untuk berdana Katina ini. Tentunya dana ini bukan di saat bulan Katina. Pelestarian dhamma itu bisa dilakukan Bapak Ibu berdana setiap saat, dana paramita dan dana-dana yang lain, berarti Bapak Ibu sudah ikut aktif melestarikan Buddha Dharma atau melestarikan Sangga. Sangga yang tidak pernah disimpatiki, yang pernah tidak diberikan dana oleh umat itu akan punah. Saya ambilkan contoh ya, Sangga Bhikkhuni Theravada itu punah. Ya karena tidak ada loyalitas mungkin pada waktu itu, tidak bisa beradaptasi dengan zaman sehingga akan punah. Organisasi apapun, lembaga apapun tanpa dukungan dari para anggota, dari para umat pun juga tidak akan eksis. Semoga dengan wihara ini mendukung dengan pelaksanaan Katina ya, berarti Bapak Ibu semua yang hadir sini berdana dalam bentuk apapun telah ikut secara aktif melestarikan Buddha Dharma. Sadu, sadu, sadu.